Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, saat ini kita bisa bertemu kembali. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan kembali firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Ulangan pasal 8, ayat yang ketiga. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tema kita pada hari ini, manusia hidup bukan dari roti saja. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini setiap orang berhadapan dengan situasi yang berbeda. Tidak seperti dulu. Orang menyebut masa ini sebagai new normal. Apa itu? Masa di mana setiap orang tidak perlu lagi bersalaman, apalagi berpelukan. Cium pipi kiri, cium pipi kanan. Lebih baik di rumah saja daripada di luar. Kalau keluar rumah untuk mengurus hal yang penting saja. Dan harus jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk bekerja, belajar, bahkan beribadah seperti saat ini. Cukup dari rumah, dari lewat rumah. Kita menggunakan media sosial atau secara virtual yang bisa disebut komunikasi daring. Hal ini berdampak tidak hanya pada hubungan manusia dengan sesamanya, tetapi juga berhubungan dengan bagaimana dapat melanjutkan kehidupannya di tengah omset atau pendapatan yang semakin menurun. Mungkin harus berhenti bekerja oleh karena di PHK. Belum lagi ada rasa cemas dan hati-hati terhadap pandemi yang saat ini sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan yang kita baca adalah sebuah pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat Musa kepada bangsa Israel untuk mengingatkan perbuatan Tuhan yang telah menyertai bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun sampai mereka tiba di lembah Yordan, dan sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Mereka telah melewati masa yang sulit selama 40 tahun di padang gurun, dan mereka akan memulai masa yang baru di tanah perjanjian. Walau masa sebelumnya bukanlah masa yang mudah untuk mereka lewati, tetapi Musa memperlihatkan bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata pada masa itu. Kita bisa baca di ayat 4, dikatakan pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Dan sekalipun
Masa baru yang akan mereka jalani ke depan itu menjanjikan hal-hal yang menyenangkan. Tidak berarti mereka akan luput dari didikan Tuhan. Kita bisa baca di ayat yang ke-7, di situ dikatakan sebab Tuhan Allah membawa engkau masuk ke negeri yang baik, keadaan yang baik, suatu negeri yang gandum dan jelainya, dan seterusnya di ayat 8, 9, dan 10. Dan tapi di ayat 11 Bapak Ibu, di situ dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika mereka akan masuk di sana, di masa yang baru itu, tidak berarti bahwa mereka akan menikmati hal yang baik saja kalau mereka melupakan Tuhan. Dengan melihat beberapa ayat firman Tuhan tersebut, kita dapat menemukan dua kebenaran penting yang membuat kita menyadari bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Yang pertama, Tuhanlah sumber kehidupan. Mana yang Tuhan berikan ketika masih di padang gurun adalah bukti kasih dan setia Tuhan bagi umatnya. Memang kalau logika kita berpikir, kan Allah yang membebaskan mereka keluar dari Mesir untuk membawa mereka ke tanah perjanjian lewat padang gurun Sinai. 40 tahun waktu yang lama. Dan dari mana mereka bisa memperoleh makanan dan minuman di tempat seperti itu? Jadi ya wajar kalau Tuhan berikan makanan dan minuman untuk mereka sehingga mereka bisa hidup. Namun ungkapan manusia hidup bukan dari roti saja lebih menekankan bukan pada hal-hal lahiriah saja yang membuat mereka tetap hidup, tetapi karena ada Tuhan bersama dengan mereka. Mereka pasti tidak akan keluar dari tanah Mesir kalau bukan Tuhan yang menyertai mereka. Mereka pasti tidak akan sampai ke tanah perjanjian kalau bukan Tuhan yang menyertai mereka sampai mereka tiba di sana. Jadi ungkapan ini hendak mengingatkan bahwa mereka hidup sampai saat ini semua karena Tuhan. Ketika Tuhan ada bersama dengan orang percaya, tidak ada yang tidak dapat Ia berikan bagi kita. Semua dimulai dari kehadirannya dalam hidup kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, sejauh apapun perjalanan hidup yang kita jalani, seberapa sukar dan sulitnya tantangan yang kita hadapi, asal kita percaya Ia selalu ada bersama dengan kita, maka ketika kita melihat ke belakang, kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, karena ternyata kasih dan setia Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Yang kedua, setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan. Bagian akhir dari ayat 3 dikatakan, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, maka semua jadi. Kejadian 1 ayat 3 katakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Karena Tuhan berfirman, maka mana dicurahkan. Karena Tuhan berfirman, air keluar dari batu. Itu dimulai karena Ia berfirman, maka semuanya menjadi ada. Musa berkata dalam Ulangan 4 ayat 40, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya keadaanmu baik dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hidup di dalam firman-Nya. Hidup mereka akan menjadi lebih baik dan melihat kebaikan Tuhan seumur hidup mereka. Dan itu dimulai dari hidup yang berpegang pada firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ia telah memberikan kehidupan yang sesungguhnya bagi kita. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan firman-Nya adalah sumber kehidupan kita yang sesungguhnya. Di masa new normal ini, memang ada hal-hal yang berubah. Apakah itu hal yang baik untuk kita atau sebaliknya? Apakah itu membawa kerugian atau keberuntungan bagi kita? Itulah hidup yang harus kita hadapi. Semua dapat berubah. Apa yang penting bagi kita? Apakah kalau tidak ada manna, umat Israel akan mati kelaparan di padang gurun? Kalau tidak ada air, apakah bangsa Israel akan mati kehausan di padang gurun? Selama Tuhan bersama dengan kita, maka akan selalu ada cara Tuhan untuk menolong dan memelihara umatnya. Mengapa? Manusia hidup karena Tuhan adalah sumber kehidupan.
Dan ketika ia berfirman, maka apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peganglah kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan berkata, manusia tidak hidup oleh roti saja, karena manusia menemukan kehidupan yang sesungguhnya hanya di dalam Tuhan. Dan yang kedua, firman-Nya adalah sebuah kebenaran yang akan memberikan apa saja yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani masa-masa yang ada di depan, ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Biarlah kami memegang janji firman-Mu Tuhan. Kami bukan melihat pada apa yang ada pada kami, tapi kami melihat pada apa yang Tuhan berikan bagi kami. Apa yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, Tuhan pelihara, agar tetap kuat setia mengasihi Tuhan. Apapun tantangan pergumulan yang akan dihadapi ke depan, biarlah tetap ada dalam kehidupan yang setia mengasihi Tuhan. Berkati juga untuk semua keluarga kami. Berkati untuk semua jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, pimpinan kami di sinode. Tuhan berkati juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami yang saat ini menghadapi tantangan di tengah-tengah pandemi ini. Doa kami, Tuhan tetap memberi kekuatan, sukacita, dan pertolongan agar semuanya boleh diselesaikan dengan cara Tuhan, dan kami boleh memuliakan Tuhan pada akhirnya, melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan selalu berlaku bagi setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jalanilah kehidupanmu bersama Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Biarlah kasih dan setia daripada Tuhan, anugerahnya yang melimpah di dalam hidup kita, oleh karena pengasihan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, akan menyertai memberkati kehidupan saudara sekalian, dari hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.